Ibnu Hazm rahimahullah menyebutkan, "Wa man ankara kufrahum fala khilafa min ahadin minal ummah fi kufrihi wa khurujihi 'anil Islam." Dan barang siapa yang mengingkari kekafiran Yahudi dan Nasrani, maka tidak ada perbedaan pendapat ulama, dia menjadi kafir dan keluar dari Islam. Oleh karena itu jemaah sekalian, di sini kita bisa memetik pelajaran sebagaimana dikatakan para ulama, ar-ridho bil kufri kufrun. Meridhoi kekafiran adalah kekafiran. Dan ini berlaku untuk semua bentuk kekafiran. Contoh praktek perdukunan. Kita tidak pernah menjadi pelanggan dukun, tapi dalam hati kita mengatakan nggak apa-apa. Itu tidak salah. Maka kita telah terjerumus dalam kekufuran juga. Ini kaidah penting. Ar-ridho bil kufri kufrun. Meridhoi kekafiran adalah kekafiran. Menyetujui kekafiran adalah kekafiran. Dia tidak pernah menyembah kepada selain Allah, tapi dia mengatakan orang musyrik yang menyembah kepada selain Allah, mereka tidak salah kok. Bahkan kalimatnya sangat manis. Janganlah saling menyalahkan. Ini hati-hati. Kalau kita percaya, kita bukan lagi muslim. Batal Islam kita. Kalimat seperti ini, jangan saling menyalahkan. Hanya pantas kalau sama-sama ada dalilnya. Contoh jamaah sekalian, tentang lafaz doa istiftah. Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan sampai 11 macam. Ini yang nggak boleh saling menyalahkan. Sama-sama ada dalilnya. 11 macam doa istiftah. Silahkan pilih. Bahkan yang terbaik, kata Imam Nawawi rahimahullah, terkadang kita mengamalkan yang ini, terkadang kita mengamalkan yang itu. Ini baru pantas kita katakan, jangan saling menyalahkan. Tapi kalau dia jelas-jelas menyelisihi dalil, mengada-ada dalam agama, bahkan sampai pada tingkat kekufuran, Islam mengajarkan kepada kita, yang salah itu harus berani kita salahkan, sebagaimana yang benar kita benarkan. Tidak peduli, meskipun orang-orang yang salah itu tersinggung, marah, karena kita menyalahkan mereka. Dan itulah yang terjadi pada Rasulullah SAW. Yang marah kepada beliau itu adalah keluarga beliau sendiri, tetangga-tetangga beliau, masyarakat beliau, mencaci maki beliau, mengatakan beliau sebagai orang gila, penyair, penyihir, pendusta, karena beliau menyalah-nyalahkan perbuatan mereka, bahkan mensyirik-syirikan dan mengkafirkan mereka, sehingga mereka marah besar. Bacalah catatan sejarah. Apa penyebabnya? Rasulullah SAW dimarahi, dimusuhi oleh banyak orang karena telah membuat mereka tersinggung, sebab beliau menyalah-nyalahkan perbuatan mereka, menyembah kepada selain Allah, mensyirik-syirikan dan mengkafir-kafirkan mereka. Jadi, kalau kita meridhoi atau menyetujui perbuatan kekufuran, meskipun kita tidak melakukan langsung, maka kita telah terjerumus dalam kekufuran. Di antara dalilnya, surat An-Nisa ayat 140. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum." Dan sungguh Allah telah menurunkan kepadamu di dalam Alkitab, apabila kamu mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang-orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu bersama mereka, kamu kalau begitu sama dengan mereka, sama-sama kafir. Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan, kenapa orang yang duduk bersama pelaku kekafiran dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Li'anna man lam yajtanibhum faqad radiya fi'lahum warridho bil kufri kufrun. Karena barang siapa tidak menjauhi mereka yang sedang melakukan kekafiran, berarti dia meridhoi perbuatan mereka, dan ridho terhadap kekafiran adalah kekafiran.